sih resiko pasar itu? Resiko pasar adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga saham, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Sedangkan manajemen risiko pasar adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan kondisi pasar untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada tujuan dan macamnya. Tujuan dari risiko pasar ini melindungi nilai portofolio, meningkatkan keputusan investasi, dan meningkatkan kepercayaan investor. Macamnya ini ada dua, ada general rates atau risiko pasar umum yang terjadi karena perubahan pada seluruh pasar secara luas. Faktor ini berada di luar kendali perusahaan dan biasanya berdampak pada semua pelaku pasar. Terakhir, ada specific risks. Risiko ini hanya berkaitan dengan satu perusahaan tertentu saja, karena pergerakan harganya tidak dipengaruhi oleh tren pasar secara umum. Selanjutnya ada teknik pengukuran resiko. Yang pertama itu ada standar deviasi. Standar deviasi dipakai untuk menghitung penyimpangan dari nilai rata-rata. Semakin besar deviasi standar, semakin besar penyimpangan. Penyimpangan dipakai sebagai indikator resiko. Semakin besar penyimpangan, semakin besar juga resikonya. Selanjutnya itu ada VAR atau Value at Risk. VAR adalah ukuran statistik yang menghitung potensi kerugian maksimum yang dapat dialami portofolio selama periode tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi, VAR sebesar 95% menunjukkan bahwa ada kemungkinan 95% portofolio tersebut tidak akan mengalami kerugian lebih dari jumlah yang dihitung selama periode tersebut. Teknik perhitungan VAR bisa menggunakan metode historis, metode analitis, dan simulasi Monte Carlo. VAR metode histori yaitu menghitung VAR, melihat riwayat pengembalian investasi sebelum dan mengurutkannya dari kerugian terburuk hingga keuntungan terbesar. Berdasarkan premis bahwa pengalaman pengembalian investasi di masa lalu akan memberikan informasi untuk hasil di masa depan. Lalu yang kedua ada VAR metode analitis atau parametrik. Tidak melihat ke belakang, tetapi mengasumsikan bahwa keuntungan dan kerugian terdistribusi secara normal. Potensi kerugian dibingkai dalam hal jumlah simpanan baku dari rata-rata. Selanjutnya ada VAR metode Monte Carlo, yaitu metode yang menggunakan model komputasi untuk mensimulasikan proyeksi pengembalian selama ratusan atau ribuan iterasi yang mungkin kemudian. Simulasi ini memperkirakan peluang terjadinya kerugian untuk menghitung VAR. Misalnya, berapa kerugian maksimum yang mungkin terjadi dalam 5% kasus. Stress testing yaitu digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengukur potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Proses ini melibatkan simulasi berbagai skenario ekstrim yang mungkin tidak terjadi dalam keadaan normal tetapi memiliki dampak signifikan jika terjadi. Backtesting adalah proses menguji efektivitas model risiko terutama VAR dengan membandingkan prediksi kerugian teoritis terhadap data histori atau hasil aktual guna memastikan akurasi model dalam memprediksi risiko pasar. Proses ini sangat penting bagi manajer investasi untuk memvalidasi strategi dan mengukur potensi drawdown sebelum diimplementasikan. Selanjutnya, studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu risiko pada perusahaan bank syariah. BRI Syariah beroperasi di sektor perbankan Indonesia di mana persaingannya sangat ketat. Saingan perusahaan datang tidak hanya dari bank syariah lainnya, tapi juga dari bank-bank konvensional. Situasi ini menimbulkan tantangan, sebab masyarakat seringkali menjadikan suku bunga bank konvensional sebagai faktor penting dalam memilih layanan perbankan. Karena itu, BRI Syariah harus mampu mengurangi resiko pasar agar tetap bersaing dan dapat mencapai visi serta misi yang telah ditetapkan.
Pada perusahaan ini, resiko pasar yang dihadapi perusahaan mencakup potensi kerugian pada posisi neraca serta rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga pasar. Secara spesifik, jenis resiko yang dialami meliputi yang pertama itu ada resiko nilai tukar, yaitu fluktuasi mata uang asing. Lalu yang kedua resiko komoditas, yaitu perubahan harga pada instrumen komoditas. Lalu yang ketiga itu ada ekuitas, yaitu perubahan harga instrumen keuangan yang terkait dengan saham. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, BRI Syariah melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama itu ada mekanisme ALCO atau Asset and Liability Committee, yang dimana mengelola aset dan kewajiban pinjaman, rekening administratif, serta menerapkan strategi penerapan harga berbasis pendapatan. Lalu yang kedua itu ada pemantauan tren pasar, yaitu melakukan pengukuran dan pemantauan tren harga pasar secara teratur untuk membatasi risiko dan mengantisipasi tekanan pasar. Lalu yang ketiga itu ada penetapan limit, yaitu menetapkan prosedur review dan limit yang tepat untuk transaksi, portofolio investasi, serta kewajiban bank yang sensitif terhadap harga pasar. Yang keempat itu ada estimasi kerugian berkala, yaitu menghitung potensi kerugian ekonomis pada kondisi pasar yang tidak normal atau sensitivitas kinerja secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're